Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nahriana MPD dan Ibu Ismi Baharudin SPD MPD dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti perkuliahan media pembelajaran beserta presentasi kelompok 9 yang membahas tentang media pembelajaran berbasis kewirausahaan. Salam serta salawat kita hanturkan kepada kedua terbaik kita, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Herunisa selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi presentasi kelompok 9. Nah, adapun anggota kelompok kami, Saudari Sadrina sebagai pemateri pertama dan Saudari Syarifah Fitri Farhana selaku pemateri kedua dan Wilda Cahyani selaku pemateri ketiga. Adapun pokok pembahasan yang akan kami paparkan, yang pertama kewirausahaan atau entrepreneurship, yang kedua media pembelajaran berbasis kewirausahaan, yang ketiga kelebihan media pembelajaran berbasis kewirausahaan, yang keempat kekurangan media pembelajaran berbasis kewirausahaan, yang kelima fungsi media pembelajaran, dan yang terakhir jenis media pembelajaran. Baik, untuk mengefisienkan waktu, izinkan kelompok kami untuk memaparkan materi kami, baik kepada pemateri pertama, kedua, dan ketiga. Tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Sadriani, pemateri pertama. Di sini saya akan membahas tentang media pembelajaran berbasis kewirausahaan. Adapun pengertian media pembelajaran berbasis kewirausahaan itu, kewirausahaan adalah suatu sikap jiwa dan kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan atau entrepreneurship. Pengertian kewirausahaan atau entrepreneurship secara umum adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengarahkan segala sumber daya dan upaya, meliputi kepandaian mengenali pasar atau kebutuhan, keinginan pelanggan, produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi, memasarkan, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang berani lebih tinggi dengan segala risiko yang akan dihadapinya. Selanjutnya itu ciri-ciri yang berjiwa berwirausaha. Pertama itu optimistis, yang kedua keberanian mengambil resiko, yang ketiga semangat, yang keempat integritas, yang kelima budaya tunggal, yang keenam forward thinking, yang ketujuh perencanaan, dan yang kedelapan lokasi. Selanjutnya itu B, media pembelajaran berbasis kewirausahaan. Yang pertama itu pembelajaran dan bermain keterampilan mikro. Yang kedua itu observasi, kritik, dan refleksi pada keterampilan mikro. Yang ketiga itu aplikasi mikro keterampilan pada situasi kehidupan personal. Yang keempat itu analisis pada aplikasi keterampilan mikro, termasuk penilaian yang berkaitan dengan asumsi personal dan teori. C. Kelebihan media pembelajaran berbasis kewirausahaan. Yang pertama, pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran praktek berbasis kewirausahaan membuat mahasiswa lebih antusias, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, penggunaan pembelajaran menggunakan media pembelajaran praktek berbasis kewirausahaan dengan meningkatkan 92% motivasi mahasiswa. Yang ketiga, kesempatan untuk mewujudkan mimpi. Idealisme atau cita-cita bisa saja memperbaiki suatu kesalahan yang ada saat ini atau membuat sesuatu yang baru.
D. Kekurangan wirausaha. Yang pertama, ketidakpastian pendapat. Yang kedua, mendirikan dan menjalankan usaha tidak memberikan jaminan kepastian pendapat di setiap bulan atau setiap tahun seperti halnya bekerja. Yang ketiga, jam kerja yang panjang dan bekerja keras. Dan yang keempat, tuntutan dan tanggung jawab menjadi kompleks. E. Fungsi media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian, media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Yang ketiga, media menghasilkan keseragaman pengamatan media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Kemudian, media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. F. Jenis media belajar. Yang pertama, media visual meliputi grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, dan komik. Kemudian media audial meliputi radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, project still media meliputi slide, overhead projector, dan infocus, dan sejenisnya. Kemudian yang terakhir, project motion media meliputi film, televisi, video, VCD, atau DVD. Adapun kesimpulan dari presentasi materi kami adalah pendidikan entrepreneur atau kewirausahaan adalah suatu konsep pendidikan yang memberikan semangat pada peserta didik untuk kreatif dan inovatif dalam mengerjakan suatu hal. Pola pendidikan sedemikian ini menuntut peserta didik untuk bisa produktif. Pendidikan entrepreneur memberikan kontribusi berupa sebuah alat atau sumber pendidikan yang mengarahkan dan membekali peserta didik untuk bisa lebih cepat dalam merespon perubahan dan memahami kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Nah, pendidikan entrepreneur dapat dimaknai sebagai pendidikan calon pengusaha agar memiliki keberanian, kemandirian, serta keterampilan sehingga meminimalkan kegagalan dalam usaha. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.